ketika saya melihat tunagrahita, orang menganggap bahwa tunagrahita ini adalah takdir. Iya, memang tunagrahita adalah takdir, karena memang sejak lahir sudah terlahir seperti itu, dengan kondisi yang sangat memprihatinkan seperti itu. Tetapi saya melihat bahwa kita tidak akan menyerah pada takdir. Jadi kita berupaya bagaimana orang tunagrahita yang dianggap seperti itu, terpinggirkan, dipandang sebelah mata, ini akan kita didik, kita bina, sehingga mereka bisa mandiri, dan harapan saya bahwa tunagrahita itu harus bisa sejajar dengan orang lain. Manusia tidak bisa memilih akan lahir dengan kondisi seperti apa. Bagi kaum tunagrahita, mau tidak mau, suka tidak suka, mereka harus menjalani hidup dengan kondisi yang berbeda. Alam merupakan faktor penting bagi kehidupan. Alam yang subur tentunya membawa refleksi positif bagi para penghuninya. Di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balongan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, dulunya dikenal sebagai desa yang miskin. Alam yang tandus membuat warga desa kekurangan gizi dan banyak sekali penyandang tunagrahita. Tanaman yang hijau seperti ini dulunya memang bisa dibilang hanyalah mimpi. Namun Desa Karangpatihan kini sudah mulai bangkit. Putra asli Karangpatihan memberikan cahaya dan sebagai penggerak warga desa untuk membuat desa ini lebih baik lagi. Harapan warga Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Ponorogo ini bernama Eko Mulyadi. Sekitar tahun 1980, Desa Karangpatihan terkenal sebagai kampung miskin. Desa ini dilanda kekurangan gizi dan asupan yodium. Banyak bayi lahir dengan kondisi gizi buruk. Pada masa itu, warga Desa Karangpatihan biasa makan nasi tiwul yang berbahan baku ketela. Beras ketika itu merupakan barang mahal bagi mereka. Kondisi Desa Karangpatihan yang dikelilingi gunung berbatu dan tanah tandus membuat pertanian di desa ini sulit berkembang. Karangpatihan itu memiliki struktur tanah dan air yang tidak memiliki kadar yodium, jadi kadar yodiumnya 0. Ini sudah pernah diteliti oleh Rumah Sakit Karyadi atau Undip, bekerja sama juga dengan Balai Gaki Magelang. Ya, jadi penelitian itu membuktikan bahwasanya tanah dan airnya tidak mengandung yodium, nah, sehingga akan berakibat pada anak-anak yang lahir di sana. Nah, tentunya kita tahu bahwasanya garam beriodium itu dibutuhkan untuk proses tumbuh dan berkembangnya otak. Nah, kalau garam beriodium ini tidak ada, maka otak tidak bisa berkembang dengan baik. Akibatnya, anak akan mengalami penurunan fungsi otak, ya, yang kita sebut dengan retardasi mental itu. Saat ini, penduduk Desa Karangpatihan berjumlah 5.801 jiwa, terdiri dari 1.854 keluarga. 290 keluarga diantaranya masih hidup jauh dari layak. Sebanyak 48 keluarga atau 98 jiwa di desa ini adalah tunagrahita. Eko Mulyadi yang biasa disapa warga Pak Lurah tergerak untuk berbuat sesuatu. Jadi saya memang asli Karangpatihan, saya lahir di Karangpatihan. Bahkan kalau bicara tunagrahita, hidup saya itu sudah dikelilingi orang-orang tunagrahita. Di rumah itu juga ada satu orang yang kebetulan dia ikut dengan bapak waktu itu. Bahkan ketika saya sekolah dulu saya SD aja, itu yang ngantar tunagrahita, yang misidi itu. Jadi karena saya melihat seperti ini ya, jadi melihat kemiskinan yang seperti itu, melihat tunagrahita yang sangat memprihatinkan sejak dulu gitu ya, sejak muda sudah timbul rasa kasihan. Jadi saya sangat kasihan sekali. Oleh karena itu saya merasa harus berjuanglah untuk mereka. Salah satunya dulu di masa-masa SMA saya sudah memulai perjuangan itu dengan cara mencarikan bantuan-bantuan. Jadi saya keluar desa, nyarikan bantuan beras gitu ya. Ketika ada zakat saya bawa masuk. Ketika ada kegiatan umat Islam, Idul Kurban, itu saya carikan bantuan dari luar, saya bawa masuk, saya berikan orang-orang tunagrahita dan orang-orang miskin ini. Nah, setelah itu tentu pada tahun 2010 saya mencoba berpikiran lain bahwa orang tunagrahita ini tidak cukup hanya kita kasih makan, tidak cukup hanya kita kasih beras. Orang ini harus diberdayakan.
Eko Mulyadi mengajak rekan-rekan sedesanya menjadi agen perubahan melalui kelompok yang diberi nama Karang Patihan Bangkit. Niat baik Eko untuk memperjuangkan Karang Patihan menemukan jalan. Kini Eko telah dibantu lebih dari 70 relawan. Salah satu program Eko adalah memberdayakan tunagrahita melalui budidaya lele. Tapi awalnya ada kesulitan nggak Pak? Kan ini berhubungan juga dengan makhluk hidup gitu Pak ya. Jadi harus ada perhatian juga kepada lele, begitu bagaimana? Oh iya, tetap kalau namanya kesulitan pasti ya. Apalagi kita bedakan kan orang-orang seperti itu. Betul. Kita terhambat komunikasi dan pola. Makanya saya bersama teman-teman gitu ya, bersama teman-teman kita yang mendampingi mereka, kita intens. Jadi kita dampingi mereka, kita kunjungi mereka ke kolam-kolamnya, dan kita ajarkan mereka sampai bisa begitu. Oke, sampai dengan saat ini bagaimana progresnya untuk kolam lele yang ada sudah sampai berapa Pak? Alhamdulillah kalau sampai sekarang kita sudah punya sekitar 140 kolam di 140 kepala keluarga. Jadi terutama tunagrahita. Jadi tunagrahita itu ada 98, itu di depan rumah-rumahnya sudah ada kolam-kolamnya. Baik kolam yang model bundar, kotak, ataupun juga yang luas. Jadi bervariasi lah model-modelnya itu. Dan alhamdulillah semua sudah berproduksi sampai sekarang. Oke, dari hasil lele yang dipanen ini untuk mereka makan sehari-hari atau dijual kembali bagaimana nih prosesnya? Jadi untuk lele ini juga ada yang dimakan ya, tapi frekuensinya kecil oleh mereka. Tetapi rata-rata dijual. Nah dijual itu dari kolam kan macam-macam nih. Ada yang kolam kecil, sedang, sampai besar. Kalau di yang kolam kecil yang kapasitas 1000 ekor itu rata-rata mereka setiap panen dapat antara 150 sampai 250. Kalau kolam yang besar dengan kapasitas 5.000-an ekor itu mereka bisa antara 750 sampai 1,5 juta pendapatannya begitu. Warga tunagrahita memiliki keunikan. Mereka mampu memahami suatu hal dengan sangat baik jika hal itu menyenangkan bagi mereka. Eko Mulyadi ingin semua penyandang tunagrahita diberdayakan. Pada 2015, Eko membangun Rumah Harapan. Rumah Harapan Karang Patihan Bangkit. Iya, Rumah Harapan ini adalah sebuah rumah yang kita bangun sebagai sebuah pusatnya segala kegiatan. Sesuai dengan namanya harapan, ini adalah kita berharap dari rumah ini kita akan bisa memenuhi harapan semua kalangan gitu ya. Salah satunya di sini kita melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan kepada masyarakat miskin, masyarakat tunagrahita dan juga masyarakat umum untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pemberdayaan untuk membangun kemandirian hidup. Sesuai tagline-nya ya, urip kudu urup. Iya. Maksudnya? Urip kudu urup, bahwa hidup itu harus menyala, harus menerangi, bahwa hidup itu harus mampu berbuat untuk orang lain. Gitu. Termasuk para Oh iya, tunagrahita termasuk para ini. tunagrahita ini pasti. Kita masuk Pak ya. Iya. Membuat keset dan tasbih menjadi kegiatan rutin para tunagrahita. Untuk melatih mereka membuat kerajinan tangan ini, Eko dan relawan membutuhkan waktu hampir 1 tahun. Namun Eko menjalaninya dengan tulus ikhlas. Kini mereka sudah mampu menghasilkan uang secara mandiri. Bu, piye kabare? Apik? Saya Bikin apa nih Bu? dalam Bikin apa? kasar Keset. Angel apa? Gampang? gampang Gampang ya? Piye carane? Kula diajari. bener Piye Bu? gigi Heeh. Dimasukin ini terus di ini ya Bu ya? Oh gitu. Sehari bikin berapa keset? kawan terkadang ngalih Bisa sampai 4? nggih Cepet nggih Bu nggih? nggih radi cepet Satu keset berapa ini dapatnya? satu kaset Nggih. 7.000 7.000. Kangge napa Bu? tumbas beras Tumbas beras. Hasil kerajinan ini telah dijual hingga ke Jakarta. Universitas Indonesia merupakan salah satu instansi yang rutin memesan kerajinan tangan dari Rumah Harapan. Eko yakin apabila pikiran tunagrahita terus dirangsang, akan ada kemampuan berpikir yang lebih, sehingga mereka bisa memiliki kemampuan yang sejajar dengan orang normal. Jadi namanya orang pro dan kontra pasti ada, tetapi kami tidak mempedulikan itulah. Jadi orang yang mau berpikir negatif monggo, tetapi yang kami lakukan adalah terus berjuang dan berjuang. Biarlah nanti suatu saat mereka akan melihat buktinya bahwa faktanya tunagrahita bisa mandiri nanti.
Setiap manusia terlahir dengan sense of art yang unik. Dengan keyakinan ini, Eko Mulyadi mengembangkan kesenian di Karangpatihan melalui Sanggar Seni Karawitan yang diberi nama Mulyo Laras Manunggal. Warga Karangpatihan berlatih setiap minggu di Balai Latihan Kerja. Eko dibantu para relawan, salah satunya adalah Pak Paimin, seniman desa Karangpatihan. Pak Paimin ini juga ngelatih kesenian gini ya Pak ya. Nah ini seperti apa waktu itu Pak programnya? Ya, saya walaupun tidak begitu pandai, tapi dengan niat yang berembu-gebu memang untuk melatih. Cuma melatih saja nanti sudah berjalan sendiri kok. Jadi saya hanya memberitahu kalau nabuh kan tidak bisa, cuma memberi dorongan saja Mbak. Termasuk ya mencarikan kerjasama sama Pak Lurah, akhirnya kan untuk mencari kerawitan ini. Karena di sini kan selain tunagrahita yang sudah diberdayakan kan memang ini perlu untuk menarik perhatian dari luar dusun, luar desa, bahkan sampai luar kabupaten Mbak. Termasuk ini kebetulan kemarin berdasarkan tokoh-tokoh ini dikasih nama Mulyo Laras Manunggal Mbak. Jadi kalau dulu Karangpatihan itu seperti yang dikatakan seperti hanya mimpi saja, tapi sekarang sudah kenyataan. Sudah kenyataan. Ini Mulyo Laras itu diambilkan dari kepala desa Pak Mulyadi, akhirnya itu nanti akan diingat sepanjang masa. Warga Karangpatihan kini sering manggung di berbagai tempat termasuk di luar kota. Sekali tampil, kelompok ini mendapat bayaran hingga jutaan rupiah. Pak, harapan Bapak tentang kesenian di Karangpatihan seperti apa? Begini, untuk kesenian di Karangpatihan harus maju. Jadi diciptakan seni-seni dari Karangpatihan itu harus tampil dari beda dengan yang lain. Termasuk sekarang sudah menciptakan ini, seni-seni ini asli Karangpatihan. Semua asli Karangpatihan, jadi sesuai dengan apa yang dikatakan Mas Lurah. Para tunagrahita juga diberdayakan untuk mengembangkan pariwisata di Karangpatihan. Salah satunya adalah Selo Jolotundo. Warga desa Karangpatihan rutin melakukan kerja bakti di tempat wisata baru ini. Tempat wisata purbakala yang kerap menjadi lokasi berfoto ini baru diresmikan pada 27 Maret 2016. Warga Karangpatihan melakukan tradisi kenduren atau upacara adat untuk mengungkapkan rasa syukur. Mendidik warga tunagrahita sudah tentu menuntut upaya ekstra. Tetapi Eko tidak menganggap ini sebuah hambatan. Pemberdayaan Anda untuk para tunagrahita banyak ya, mulai dari sektor ekonomi, wisata, dan sebagainya. Nah, ini bagaimana untuk mengatasi hambatan seperti halnya komunikasi ini harus ada usaha yang ekstra begitu untuk para tunagrahita? Iya betul, salah satu tantangan paling berat bagi kami ketika memberdayakan tunagrahita adalah komunikasi ya. Jadi kita paham mereka itu ada yang tuli, ada yang bisu, ada yang bisa bicara tapi otaknya tidak maksimal. Nah, salah satu yang kami lakukan adalah melakukan pendekatan yang maksimal. Secara persuasif kita dekati mereka, mengajari mereka semuanya dengan bahasa isyarat. Dengan kegiatan yang konsepnya berulang-ulang. Bahasa isyarat-isyarat seperti itu, ya alhamdulillah lah sekarang mereka sudah banyak hal yang mampu mereka lakukan secara mandiri. Eko kerap mendapat cibiran. Ada yang menganggapnya memberdayakan tunagrahita untuk mencari keuntungan pribadi. Jadi itu adalah hal yang wajar yang tentu harus kami alami ya. Jadi kami melakukan pemberdayaan, dipikir orang kita malah memperdayai. Kita membangun, dipikir untuk keuntungan sendiri. Nah, itu tentu tetap ada. Jadi namanya orang pro dan kontra pasti ada. Tetapi kami tidak mempedulikan itulah. Jadi orang yang mau berpikir negatif monggo, tetapi yang kami lakukan adalah terus berjuang. Biarlah nanti suatu saat mereka akan melihat buktinya bahwa faktanya tunagrahita bisa mandiri nanti. Eko Mulyadi berusaha keras menghilangkan anggapan itu.
Seorang tunagrahita tidak berarti akan melahirkan anak tunagrahita pula. Misiri contohnya. Ia menikah dengan Boini yang juga seorang tunagrahita. Mereka dikaruniai 2 putri, yaitu Bunga Lestari yang kini berusia 7 tahun dan Deswita Pertiwi 2 tahun. Keduanya lahir dengan fisik dan mental yang normal. Eko Mulyadi pada awalnya khawatir akan kelangsungan hidup pasangan tunagrahita ini. Mbah Simis selaku kakak Misidi turut membantu pasangan tunagrahita ini merawat kedua anak mereka. Nggih beda, dek sian sekare diul saniki sekare nggih wos. Mboten gadah. Saiki Nggih percaane nggih saniki nggih ngarit, tarang kadi nggih ngarit, nggih teng baon. Ngoten niku, ndamel keset. Nggih ndamel anu iwak niku, di enten iwak niku nggih makan iwak niku ben dinten. Tuhan selalu adil, itulah prinsip yang dipegang Eko. Walaupun perjuangan untuk tunagrahita bukanlah hal yang mudah, Eko selalu yakin Tuhan akan memberikan jalan bagi siapapun yang berjuang demi kebaikan masyarakat. Kita tidak pernah kesulitan untuk mengajari Bunga karena memang meskipun dia berasal dari ayah dan ibu tunagrahita, tapi anaknya itu anak yang cerdas. Habis gelap, terbitlah terang. Peribahasa ini tampaknya menggambarkan kehidupan warga miskin dan tunagrahita di desa Karangpatihan. Dulu, warga miskin tidak bisa mengenyam pendidikan. Namun sekarang, anak-anak mendapat sekolah gratis yang dibangun Eko Mulyadi dan istrinya, Yuliana, yaitu Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini Karangpatihan Smart. Yuliana bukanlah seorang guru, ia hanya lulusan sekolah menengah pertama. Yuliana juga pernah bekerja di Hong Kong selama 5 tahun. Walaupun begitu, wanita berusia 27 tahun ini berusaha menjadi yang terbaik untuk anak didiknya. Sekolah yang didirikan pada 2013 ini menjadi tempat belajar bagi 30 siswa miskin dan anak dari penyandang tunagrahita. Eko dan Yuliana juga sering membawa siswa sekolah dasar ke tempat wisata Gunung Beruk. Di sana, mereka melatih keberanian dengan outbound dan belajar teamwork melalui permainan. Kalau saya sendiri itu backgroundnya bukan dari pendidikan ya Mbak. Jadi kalau saya sih sebenarnya orang-orang biasa. Jadi saya juga pernah merasakan pahitnya, maksudnya kerja dengan orang dan lain-lainnya itu. Saya itu mendirikan PAUD dengan suami saya itu karena memang anak-anak yang ada di desa Karangpatihan terutama yang bagian barat itu mereka belum pernah sama sekali merasakan apa yang namanya pendidikan PAUD ataupun TK gitu. Bunga Lestari, anak Misidi dan Boini, pasangan penyandang tunagrahita. Di sekolah Yuliana, Bunga termasuk murid yang pintar. Alhamdulillah kalau untuk yang ini Bunga, itu namanya Bunga, jadi dia itu anaknya cerdas sekali. Jadi kita tidak pernah kesulitan untuk mengajari Bunga karena memang meskipun dia berasal dari ayah dan ibu tunagrahita, tapi anaknya itu anak yang cerdas. Sebelum diangkat sebagai kepala desa Karangpatihan pada 2013, tak pernah terlintas di benak Eko Mulyadi bahwa dirinya akan memimpin desa Karangpatihan. Eko tidak pernah bermimpi dipanggil Pak Lurah oleh warga desa. Jadi ini lagi renovasi, Pak? Ya, kantor kita renovasi, kita agendakan tahun ini selesai, Mbak. Oke. Awalnya memang pengen jadi lurah gitu, Pak? Oh enggak, cita-cita saya sebenarnya pengen jadi wira swasta dan pelaku kegiatan sosial. Lalu awalnya seperti apa itu akhirnya? Jadi awalnya kan saya dipaksa oleh masyarakat. Ceritanya suatu malam ketika saya tidur, ya pukul 10:30 itu ada anak muda yang datang. Saya dibangunkan terus diajak kemana? Saya pokoknya ikut. Oke, saya ikut. Ternyata dibawa ke sebuah pertemuan. Di sana sudah kumpul ada 100-an orang. Kemudian pemimpin rapatnya ngomong, ini sudah rapat, mau nggak mau kamu besok harus maju kepala desa. Saya kan nggak mau.
Alasannya karena memang sejak awal saya tidak diizinkan Bapak Ibu untuk terjun dalam bidang politik seperti itu. Kemudian akhirnya orang-orang itu bubar dan dipilih perwakilan untuk menghadap Bapak Ibu. Nah, akhirnya malam itu langsung menghadap Bapak, 35 orang pukul setengah 12 malam minta izin ke Bapak agar saya diizinkan maju kepala desa. Waktu itu Bapak belum mengizinkan. Nah, kemudian akhirnya mereka lobby-lobby terus ya, memaksa saya untuk maju, di lobi, dipaksa-paksa. Akhirnya sudah lah, akhirnya saya ikhlas untuk maju kepala desa dan alhamdulillah terpilih sebagai kepala desa di desa ini. Orang-orang ini kan setiap hari mempressure terus, jadi dia ngancam kalau kamu nggak mau maju, maka kamu tidak akan minta tolong tetangga kamu dan lain-lain. Akhirnya setelah itu ya sudah. Pria kelahiran 34 tahun silam ini dikenal sebagai sosok yang tegas dan tanggap. Pak Eko itu orangnya tegas, cerdas, dan orangnya santun, Pak. Contohnya, Pak? Gini, seandainya ada orang meninggal, dia langsung ke lokasi. Itu yang pertama. Yang kedua, pagi dia sudah di kantor. Yang ketiga, kalau ada masalah apapun, saya langsung terjun, Pak. Di tengah kesibukannya yang padat, Eko selalu menyempatkan diri bercengkrama dengan istri dan anaknya. Bagi Eko, keluarga merupakan harta terpenting. Dia itu suami yang baik, suami yang bertanggung jawab. Pokoknya suami dan ayah yang sempurna bagi kami. Tapi kadang-kadang saya juga merasa agak kesel sih karena dia itu jarang di rumah. Ya kan? Tapi mikir lagi untuk kebaikan karena dia itu memang suka membantu orang, mencari program-program. Jadi itu menjadi nggak masalah buat kami. Tetaplah jadi seorang ayah dan suami yang baik untuk keluarga meskipun di luar sana harus bekerja untuk orang lain. Menjadi seseorang yang bisa dipanutin, maksudnya menjadi panutan dan menjadi seorang sosok yang bisa dibanggakan siapapun. Aktif memang sebelumnya kalau di rumah ya Mbak ya, kalau di rumah ini dia itu senang menyuruh adik-adik gitu. Dia senang menyuruh ya, senang menyuruh adik-adik. Oke, terus gimana lagi, Pak? Ya tindak lanjutnya gitu, misalnya sekolah dia itu ya pinter, dulu pinter. Sampai di SMA ya juga juara. Pesan saya sebagai kepala desa harus jujur dan tanggung jawab melaksanakan apa tugas-tugas yang dari pemerintah. Tapi karena ini sudah Eko Mulyadi mengukur keberhasilannya melalui tingkat kesejahteraan warga desa Karangpatihan. Karenanya, Eko tak pernah lelah mengembangkan program pembangunan desa demi Karangpatihan bangkit. Ketulusannya membangun desa Karangpatihan mendapat apresiasi. Salah satunya adalah penghargaan dari bank swasta yang menobatkan Eko sebagai wirausahawan sosial Indonesia pada 2013. Eko berjanji akan terus membaktikan dirinya bagi kemajuan desa Karangpatihan walaupun kelak ia tidak lagi memimpin desa ini. Jadi harapan besar untuk desa Karangpatihan. Jadi kalau desa Karangpatihan mungkin dulu gitu ya, dulu dianggap di mata publik itu adalah desa yang terpinggirkan, desa termarginalkan, berada di pinggiran. Kemudian juga muncullah lagi istilah bahwa desa Karangpatihan adalah kampung tunagrahita begitu. Ini ke depan kita akan berjuang bahwa kita akan merubah itu. Desa Karangpatihan kelak kita akan bergandengan tangan untuk merubah menjadi sebuah desa mandiri dan impian kami akan menjadi sebuah desa wirausaha mandiri. Bagi Eko, hidup bukan hanya untuk menghidupi diri sendiri, tapi juga harus berguna untuk kehidupan orang lain.